Besar sekali harapan saya agar orang ini segera ditangkap dan rakyat Indonesia bisa bergembira tumpengan sambilan menunggu orang ini lengser dari kursi gubernur DKI Jakarta. Karena kita tahu bahwa selain orang ini bermasalah dengan keuangan, dia juga bermasalah dengan politik identitas yang sudah jelas-jelas ia permainkan di DKI Jakarta untuk kemenangannya. Dan semoga masyarakat Indonesia tidak akan pernah lupa dengan peristiwa kelam saat itu di mana Ahok yang menjadi korbannya. Dan hal yang paling lucu ketika Anies menyambangi ke gereja untuk meminta dukungan doa. Padahal masih ada Imam Jumbo Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Anies Baswedan dipanggil KPK terkait Formula E. Besar keinginan saya agar orang ini cepat-cepat ditangkap. Kita mengetahui bahwa Formula E merupakan sebuah perlombaan ajang mobil listrik yang menghabiskan banyak sekali anggaran. Pelaksanaannya sangat janggal dan rakyat merasa tidak sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. Syarat kejanggalan. Banyak orang yang tidak puas dengan hal ini karena Formula E pajang mobil listrik nggak jelas itu membuat uang rakyat justru jadi habis dan tidak teralokasi dengan benar. Adalah Anies Rashid Baswedan yang merupakan orang yang paling bisa diminta pertanggungjawaban dari kejanggalan-kejanggalan bayaran yang membengkak itu. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi sedang memeriksa Anies Baswedan dan saya masih pesimis akan hasil pemeriksaan tersebut. Karena kita mengetahui rekam jejak KPK yang setelah ditinggal Antasari Azhar malah diisi oleh orang-orang seperti Novel Baswedan yang tidak punya integritas sama sekali menurut saya. Orang-orang KPK setelah Antasari Azhar dikriminalisasi di era Susilo Bambang Yudhoyono sudah tidak bisa dipercaya lagi meskipun sudah diganti oleh Firly Bahuri. Beberapa kasus besar yang ditangani oleh KPK jalan di tempat dan sampai sekarang tidak pernah ada kelanjutannya lagi. Pelaporan-pelaporan terhadap Anies Rashid Baswedan pun juga jalan di tempat saat Novel Baswedan masih menjabat menjadi bos kecil di sana. Apa yang menjadi kinerja KPK mulai berbau-bau politik dan siapa yang ditangkap hanyalah orang-orang yang dekat dengan Presiden Jokowi agar membuat nama Jokowi menjadi lebih tidak disukai oleh rakyat. Tapi saya merasa ada angin segar bahwa Anies Baswedan ini diduga kuat melanggar hukum. Kenapa? Karena bazar-buzar dari Anies Baswedan ini mulai kepanasan seperti cacing yang dikasih air panas dan menggeliat nggak jelas di Twitter. Ketika ada berita Anies Baswedan akan dipanggil KPK terkait balapan mobil listrik yang nggak jelas itu, mereka langsung membawa-bawa berita lama soal pimpinan KPK yang naik helikopter. Dan mereka langsung menuding bahwa pimpinan KPK ini dapat fasilitas mewah saat datang ke sirkuit Mandalika. Biasanya orang kalau panik otomatis suka menyerang hal-hal yang sudah lama terjadi. Cara mereka membela Anies Rashid Baswedan yang diduga kuat melanggar hukum dan bakalan ditangkap segera justru membuat rakyat semakin curiga bahwa Anies Rashid Baswedan memang benar-benar punya masalah. Yang paling kelihatan dan sangat kentara sekali adalah bagaimana orang ini membayar komitmen fee
yang gak jelas kemana duitnya dan menguap begitu saja dengan nominal yang jauh lebih besar dari rata-rata negara lain. Nggak heran jika kenapa mereka kayak babi buta yang menyerang KPK. Pertanggungjawabannya pun juga tidak jelas, dan sekarang Formula E sirkuitnya sudah hancur lebur berantakan seperti tong sampah di tengah Ancol. Besar sekali harapan saya agar orang ini segera ditangkap dan rakyat Indonesia bisa bergembira tumpengan sambilan menunggu orang ini lengser dari kursi gubernur DKI Jakarta. Karena kita tahu bahwa selain orang ini bermasalah dengan keuangan, dia juga bermasalah dengan politik identitas yang sudah jelas-jelas ia permainkan di DKI Jakarta untuk kemenangannya. Dan semoga masyarakat Indonesia tidak akan pernah lupa dengan peristiwa kelam saat itu di mana Ahok yang menjadi korbannya. Dan hal yang paling lucu ketika Anies menyambangi ke gereja untuk meminta dukungan doa. Padahal masih ada Imam Jumbo Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad. Safari politiknya begitu mengerikan karena yang dimainkan adalah politik identitas yang bakalan merusak tenun kebangsaan. KPK jangan jadi pengecut sampai-sampai Anies Baswedan pun ditakuti. Jangan kemakan sama kata-katanya. Karena kita tahu bahwa sudah banyak orang-orang penting di DKI Jakarta yang ditangkap. Dan saya duga itu dijadikan kambing hitam saja oleh atasannya. Begitulah kira-kira video singkat saya pada kesempatan ini. Terkait aksi brutal yang dilakukan oleh buzzer dan buzzer Anies Baswedan. Salam hormat, salam NKRI dan salam Nusantara. Marilah kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.